نعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر إنا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومنة الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين والإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 103. Baris ke 11 mulai bawah dihitung. Kita ulangi sedikit. Masih membicarakan tentang yang membatalkan sembahyang. Di antara yang membatalkan sembahyang yaitu murtad. Di sini disebutkan tentang sebab-sebab murtad itu banyak. Di antaranya apa? Nah, atau menafikan kewajiban, menafikan tuh menganggap kadada, menafikan kewajiban yang sepakat ulama akan wajibnya, seperti sholat fardu 5 waktu. Sembahyang fardu 5 waktu ulama sepakat itu hukumnya wajib, wajib fardu ain. Ada seseorang misalnya memadahkan itu kada wajib jar. Nah, nang memadahkan kada wajib ini murtad walaupun dia penyembahyang. Walaupun inya kada pernah ketinggalan sembahyang. Tapi dalam etikatnya, keyakinannya sembahyang 5 waktu ada wajib ya. Nah itu murtad, dan murtad itu adalah salah satu yang membatalkan sembahyang. Sebenarnya kalau menurut hadis Nabi itu meninggalkan sembahyang kan tanpa ada uzur, itu menurut sebagian ulama
sudah kafir. Coba perhatikan hadis Nabi, as-salatu imaduddin, bermula sembahyang itu tiang agama Islam. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sembahyang berarti dia menegakkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa yang meninggalkan sembahyang atau kada sembahyang padahal inya kada uzur, tanpa ada uzur meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, maka sungguh dia menghancur, meroboh akan agama Islam. Amun ibarat bangunan, misalnya anggaplah agama itu ibarat bangunan kayak masjid nih kan. Amun orang sekedar mengotori masjid, melecehkan masjid, yalah, misalnya menyimburi masjid ini dengan najis, itu kan sudah perbuatan yang tercela. Ini agama dinistakan, apalagi dalam undang-undang negara kita penista agama itu ada pasalnya untuk diadili, ditangkap. Yalah, ibarat bangunan kan dinista, bangunan itu dicelomori dengan najis, dikotori. Ada yang lebih parah daripada itu, menghancur, diandakinya bom misalnya di masjid, diledakannya hancur masjid, itu kan lebih parah. Menghancur masjid itu lebih parah daripada mengotori masjid. Sedangkan mengotori masjid aja sudah tercela. Nah, agama, menistakan agama itu sudah murtad. Bagaimana dengan orang yang menghancur agama? Sedangkan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, maka sungguh dia menghancur, meroboh agama Islam. Maka wajar saja ada sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang itu sudah kafir. Walaupun itu beda pendapat ulama, ada masalah, masih diikhtilafkan para ulama. Ada juga yang mengatakan meninggalkannya itu kalau disertai dengan memadahkan kada wajib, itu baru kafir jar. Amun meninggalkannya sekedar malas saja, takutnya ikam apa jadi kada sembahyang, aku kolir bener aja, nah itu belum kafir lagi. Tapi kalau kenapa ikam kada sembahyang kada wajib, nah itu kafir. Ada juga pendapat itu memadahkan bila inya masih meyakini kewajiban wajib sembahyang, itu belum kafir. Ada juga sebagian ulama mengatakan bila meninggalkan sembahyang walaupun inya memadahkan sembahyang, walaupun inya kada memadahkan sembahyang itu tamat, itu kafir juga. Karena ada hadis Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, perbedaan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang kafir itu meninggalkan sembahyang. Bila meninggalkan sembahyang kafir sudah, ujar ada sebagian ulama itu mengatakan. Jadi inya memadahkan sembahyang itu kada wajib, sembahyang nang 5 waktu kada wajib, maka kafir. Dan jangan dianggap remeh sembahyang nih. Contoh menganggap remeh, menunda-nunda, biasanya bagawi atau bahuma atau mengatam, ya kalau nang tulak imbah juhur kepahumaan mengatam kah, betanam kah, sampai sudah asar. Seharusnya kan sudah sampai asar itu bemandak sembahyang kau aja di pahumaan enggak, besangu baju, besangu banyu seteng kan, kesan bestingnya, kesan bodoh, kau aja diusahakan. Melicak tuh kada najis, boleh aja dibawa sembahyang melicak-licak sedikit itu.
tapi kayak nejegin sembahyang asar ya, kayak nejegin. Kayak aja bila di rumah aja, ya. Tuh sebenarnya ini tuh ya bisikan iblis lah, masih panjang waktunya. Nah pas jam 5 hanya boleh ke rumah mandi setengah jam misalnya. Nah jam setengah 6 sudah bajunya lawas jo misalnya. Ini belum lagi dihitung nang tolak bulik tadi ya Allah. Nah bulik tadi baru setengah jam mulai pohoman ke rumah sampai hendak sembahyang pas bang maghrib maghrib kurang. Nah ada sembahyang walaupun di kodoknya juga, cuman ya kan menunda tadi tanpa ada uzur, itu berdosa. Ada di antara guru kita mengadakan disiksa 70 tahun di dalam api neraka. Padahal di kodoknya menunda tuh, nah itu menganggap remeh, mau utamakan gawian dunia daripada kewajiban, menganggap remeh. Jangan menganggap remeh sembahyang. Pokoknya sembahyang ini kita utamakan, kita nomor satukan bang, daripada yang lainnya. Atau zakat itu kan wajib bagi orang yang mampu bang lah, bagi yang mampu bang. Nah zakatnya kada wajib, nah itu bisa murtad, meyakini zakat kada wajib bagi orang yang mampu. Atau puasa Ramadan kada wajibnya, nah itu murtad juga. Atau haji, nah memadahkan haji kada wajib, ini bagi yang mampu lah, kada wajibnya, nah itu murtad juga. Atau wudhu itu kan wajib bagi kita hendak sembahyang ya kalau, nah syaratnya harus wudhu, nah itu murtad juga, memadahkan kada wajib wudhu. Atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' ulama, sepakat ulama memadahkan itu kada wajib, inya memadahkan wajib. Seperti apa? Seperti menambahi 1 rakaat bagi sholat subuh sehingga menjadi 3 rakaat. Padahal kan 2 rakaat aja kalau semua yang subuh tuh ditambahinya sarakaat, nang sarakaat tadi padahkannya wajib. Nah murtad juga. Nah. Atau menambahi akan sujud pada salat sehingga setiap 1 rakaat ada 3 kali sujud jarnya nih. Padahal kan setiap rakaat itu 2 kali aja sujudnya. Ditambahinya sabuting. Nah sabuting itu dipadahkannya wajib rukun, murtad juga. Atau menafikan dalam kurung menganggap tiada amalan yang disyariatkan, walaupun ini amalan sunnah secara ijma', sepakat ulama, secara ijma' ulama memadahkan ini sunnah, dipadahkannya kada sunnah. Seperti salat sunat rawatib, yaitu qabliyah ba'diyah, sunat qabliyah ba'diyah. Nah itu dipadahkannya atau ditiadakannya, ada dayanya sunat qabliyah ba'diyah itu. Nah itu murtad. Seperti salat tarawih jadi contohnya ya Allah. Nah ditiadakannya sembahyang tarawih tadi dalam syariat kita, sembahyang tarawih itu ya, nah itu murtad. Atau salat Id, salat hari raya, ada dayanya dalam syariat Islam, salat hari raya, nah itu murtad juga. Atau salat duha, atau ingat situ koma ya Allah, padahkannya kada disyariatkan salat duha, murtad juga. Atau mencita-cita dalam kurung berniat atau bertekad di hati ingin jadi orang kafir di waktu yang akan datang, murtad juga. Dalam hati nih bageretek ke berniat kah, aku isuk ya, atau aku seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi kah, atau 10 tahun lagi kah, aku hendak bakafir aja dalam hati nih. Nah kafir waktu itu juga, walaupun gak ada mahadang setahunnya akan datang.
Jangan kita hendak berniat bakapir, jangan hendak berniat bakal keluar daripada Islam atau masuk ke agama lain, jangan. Ketika kita berniat kayak itu, waktu itu yo murtad atau kafir. Atau asa hendak bakapir dalam kurung murtad, asa hendak ada. Ini asa hendak bakapir, asa hendak ada. Itu jangan juga itulah. Itu bisa murtad juga. Jangan asa hendak bakapir, asa hendak ada. Karena biasanya ada orang mengiming-imingi misalnya duit 1 miliar misalnya. Bila ikam hakon ya mas pak agama kami nggak kami beri duit 1 miliar. Nah jangan kita neng asa hendak asa kada asa hendak, apalagi hendak lalu, jangan, itu murtad nita. Atau tidak percaya akan kesahabatan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq akan Nabi. Ada golongan Syiah itulah inya memadahkan Sayyidina Abu Bakar itu murtad. Inya memadahkan Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi. Mungkin di zaman dulu jarnya nih sahabat Nabi waktu Nabi masih hidup. Ini menurut etikat orang-orang Syiah. Tapi setelah Nabi wafat banyak jadinya sahabat-sahabat itu nang murtad, di antaranya Abu Bakar jadinya. Tuh ada tuh aliran Syiah nih tuh. Nah, bila memadahkan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, sekedar memadahkan bukan sahabat Nabi aja itu murtad. Apalagi memadahkan Sayyidina Abu Bakar murtad, maka nang memadahkan tumur murtad juga. Karena kesahabatan Sayyidina Abu Bakar ini kepada Rasulullah SAW itu jelas ayatnya dalam Al-Quran. Nampak ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Itu mengisahkan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujar ahli tafsir itu ayat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang artinya ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad dari Mekah, Nabi Muhammad kayak terusir lah, kada aman di Mekah, padahal Mekah itu tempat kelahiran Sidin, kampung Sidin. Tapi karena Sidin jadi nabi, berdakwah, membawa orang supaya menyembah Allah Ta'ala, lalu orang-orang kafir Quraisy sarik, bahkan hendak membunuh Nabi kan pada malam itu. Lalu Nabi pun Sidin hijrah ke Madinah, kayak terusir dari kampung Sidin. Sedang dia Nabi salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Nabi itu salah satu daripada 2 orang. Siapa yang seikongnya? Menurut ahli tafsir yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika keduanya berada di gua. Jadi sebelum sampai ke Madinah itu pada malam hijrahnya Nabi itu, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu bersembunyi di dalam gua Sur namanya. Gua Sur untuk menghilangkan jejak. Karena orang kafir Quraisy ini mengutus orang yang ahli dalam mencari jejak Nabi Muhammad SAW. Karena hendak dibunuh Nabi Muhammad ini. Bahkan sayembara kan, siapa yang kau menangkap Muhammad hidup atau mati diberikan 100 ekor unta. Nah lalu Nabi kita bersembunyi di dalam gua bersama sahabat Sidin yang bernama Abu Bakar Siddiq. Itu ayatnya jelas di Quran bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan sahabat Rasulullah. Ketika itu dia Sayyidina Abu Bakar berkata
kepada bukan, dia Nabi berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama kita, menolong kita. Nah, dan kita wajib juga mencintai sahabat-sahabat Nabi ini. Atau menganggap kurang akan sifat Nabi, murtad juga. Kan Nabi kita tuh, Nabi-Nabi yang lain gak ada boleh juga, apalagi Nabi kita kan. Nah, seperti orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Daud punya sifat hasad. Hasad itu dengki. Nah, sedangkan para nabi itu kan hati mereka itu bersih, maksum, dijaga Allah Ta'ala daripada maksiat. Sedangkan hasad itu kan dengki itu maksiat hati. Nah, jangan memadahkan. Nabi itu punya kisahnya kayak ini. Sebutkan dalam kisah, apakah itu kisah tentang Israiliyat, wallahu alam. Nabi Daud ini kan sidin melihat seorang perempuan nang bungas gitu nang bungas. Nah, lalu sidin ini namanya manusia lah bisa juga tertarik gitu nah hendak lawan bebinian itu. Nah, tapi bebini itu sudah bisi laki. Nah, dan lakinya itu tulak perang membela agama Allah. Nah, lalu Nabi Daud ini kisahnya sidin ini hendak lawan bebinian itu. Nah, pas lakinya bulik perang, lalu Nabi Daud ini menyuruh lakinya ini untuk mentalak bininya. Setelah narannya Nabi kan, jadi karinyaman juga melawan nih, atau ya ngalihin melawan nih. Lalu akhirnya dia menalak istrinya nang bungas tadi. Lalu istrinya itu mungkin setelah habis iddah kan dikawini oleh Nabi Daud. Nah, dari perkawinan itu lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang-orang Yahudi memadahkan Nabi Daud nih bahiri lawan kawan karena kawan bini bungas. Nah, jangan ada. Walaupun itu memang terjadi, tapi Nabi Daud itu bukan hiri dengki. Bukan hiri dengki, karena para nabi itu maksum. Itu memang kehendak Allah Ta'ala ya, memang sudah diatur Tuhan. Mungkin dari situ lahirlah Nabi Sulaiman. Nah, jangan kita memadahkan lawan juga kada boleh juga lah kita memadahkan lah nang Nabi Adam toh maksiat ya. Kenapa? Karena memakan buah yang dilarang dalam surga. Nah, itu kada boleh juga kita memadahkan Nabi Adam itu maksiat. Karena para nabi itu maksum, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ada rencana Tuhan. Ya kalau di antara hikmahnya apa? Nabi Adam memakan itu kan, lalu Nabi Adam tak keluar daripada surga ya kalau, lalu dianak ke dunia kalau, lalu sirin di dunia ini ya melahirkan ubahan kita nih keturunan Nabi Adam. Namun sirin begana di situ aja bisa kadang orang di dunia nih. Jadi ada mengandung hikmah. Ya, pokoknya kita jangan memadahkan para nabi itu maksiat atau berbuat dosa. Jangan. Nah, bisa murtad ya. Atau mentasgirkan itu apa? Menganggap kecil atau rendah, menganggap rendah nama nabi. Contohnya Nabi Muhammad, seperti dia kata Muhammad. Kan nabi kita tuh nama sirin Muhammad, cuma ditasgirkan itu dianggap kecil menjadi Muhammad. Ada boleh ada boleh amunnya selain nabi kada apa-apa kalau leh.
contohnya nang kayak Jabir kan, Jubair tuh ditasgirkan tuh, Jabir menjadi Jubair. Misalnya siapa yuk, Aming misalnya jadi Umaing, nah Umaing itu tasgir tuh. Tapi kalau Nabi ini nama sidin aja kada boleh ditasgirkan tuh, dianggap kurang kecil. Nabi itu nama sidin pun kita agungkan, kita muliakan. Misalnya ada kertas bertulisan ngaran Nabi Muhammad, walaupun tulisan Latin lah, kita jangan memandang Latinnya, yang kita pandang itu nama Nabi kita Muhammad. Mun kawa jangan juga diandak di lantai, mun ada di lantai kita andak di atas, kita ambil kita andak di atas. Nah, terutama ya Allah bila mencetak undangan-undangan maulid, undangan-undangan Isra Mi'raj, namun kawa jangan nang maulid Nabi Muhammad, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad jangan bahasa Arab. Jangan bahasa Arab, bahasa Latin aja. Bahasa Latin aja. Mun Arab tuh kan mesti yakin nang kada paham nih menerima undangan tutong dibacakannya buangnya atau sampah. Sedangkan situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Amun ulun lah undangan itu biasanya bila tuntong tuh ulun bakar. Cuman membakar tuh niat menyelamatkan supaya kada sia-sia. Kan Bapak apa namanya, kita ada misalnya Quran buruk dah Qurannya, ampun datu bahari dimakan gagal sudah kada kau dibaca lagi bang. Nah itu serba salah, kalau hendak disimpani kada kau dibaca juga. Iyalah dibuang, menghinakan lawan ayat Quran. Jadi kada apa-apa dibakar, tapi niatnya menyelamatkan daripada tersia-sia. Ada juga bendera kematian bertulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Quran juga tuh. Buruk benar, hancur sudah. Cuman ada tulisannya itu. Nah itu kada apa-apa tuh dibakar daripada dituyok di mana kah, di gudang kah, tersia-sia gitu. Nah kada apa-apa dibakar, niatnya menyelamatkan supaya kada tersia-sia, kada apa-apa. Nah. Atau jadi kada boleh tadilah menyambat Nabi Muhammad tuh Muhammad, itu tuh menghinakan, mentasgirkan tuh menganggap kecil. Nah, atau dia mengaku, seseorang nih misalnya mengaku diwahyukan, aku jadinya dapat wahyu, sekalipun dia tidak mengaku Nabi. Sebenarnya orang tuh di akhir zaman ini mengaku aku diwahyukan, berarti dia mengaku Nabi. Karena yang diwahyukan itu para nabi. Namun kayak orang selain nabi, orang-orang saleh itu diilhamkan namanya. Diilhamkan, misalnya ada nih, ada geretek untuk berbuat kebaikan, diilham dari Allah Subhanahu wa taala. Amun diwahyukan tuh para nabi ini tuh wali kan tidak diwahyukan. Bila ada orang aku dia dapat wahyu, ya siapa yang menyampaikan wahyu? Biasanya kan malaikat Jibril tuh menyampaikan wahyu. Aku jadinya dapat wahyu ya. Itu nyata dustanya, nyata bohongnya, jangan dipercaya. Dan orang itu murtad. Siapa ngaku dapat wahyu, berarti dia mengaku nabi. Sedangkan gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau dia mengaku bahwa dia masuk surga. Ini lain dah mimpi lah. Namun aku malam tadi tak mimpi masuk surga. Bisa aja itu ya Allah, mungkin aja terjadi tak mimpi masuk surga. Ini maksudnya kadang-kadang memimpi hal-hal kadang jaga aku masuk surga ya, nyata dustainya itu. Nah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu dasar ada waktu Isra Mi'raj itu kan kada lewat mimpi, itu dengan jasa dan nolok sidin. Ya kalau makanya kan banyak orang yang kada percaya waktu itu, di zaman itu, bahkan yang jadi murtad. Ya rasanya Islam jadi murtad mendengarkan kisah Nabi ini tuh. Asa kada mungkin Muhammad ini tolak ke langit, batu masuk surga.
melihat surga dengan jasad dan rohnya asalkan mungkin, ujar. Nah lalu banyak yang murtad. Amun seandainya Nabi kita tuh pakai aku jangan Nabi tamimpi masuk surga, orang menerima aja mimpi namanya kan, mimpi. Nah tapi ini kada mimpi. Nah itu bagi Nabi Muhammad itu jujur aja ya kalau sini masuk surga ya, merasakan nikmat dalam surga ya Allah. Tapi kita ini nah ada mengaku misalnya masuk surga misalnya, nah itu bisa dustainya itu murtad itu. Dan makan makanan surga ya ulang, atau memeluk bidadari surga ya dustainya itu. Nah padahal orangnya masih hidup di dunia. Nah, lain misalnya mimpi bidadari misalnya, jangan gendol mimpi bidadari lah. Amun pian misalnya mimpi bidadari nih nang bisi bini nih, kasihan bini pian kena imbahnya kada beliau lagi pian on bini pian keingatan bidadari itu aja. Napa ajar nang bini nih kada hiran lagi on aku pena hambar, aku kada bernafsu lagi wan ikam. Kenapa jadi gitu? Aku tak mimpi bidadari bunga sebenar, jadi ikam ini kalah on bidadari. Nah jangan juga bang leh, bahaya juga tak mimpi bidadari ini ya Allah. Bidadari itu jar beludah aja dah ke dunia ini. Seandainya ada dabang maka hambar banyu di lautan seberataan ada denang masinnya lagi. Kalingkingnya nih diacongkannya nah belampak ke dunia nih. Kalingkingnya nih gila seberataan laki-laki di dunia ini, gila tergila-gila. Nah ada ya kisah guru Padlan lah, almarhum guru Padlan. Orang ini hendak meninggal dunia aja, ditakin kan orangnya la ilaha illallah jar kayak itu. Kenapa jarang ini jadi kayak itu jawabannya? Ditalkin akan Allah la ilaha illallah jar. Sekalinya si Din ini mencium bidadari, dilihatkan Tuhan bidadari waktu bagus aja bang nih toh, ini parak mati juga. Parak mati dilihatkan Tuhan surga, dilihatkan bidadari Allah mencium ya. Kau bidadari ajar. Artinya harat benar orang ini nih. Atau sujud bagi berhala, kafir juga ya Allah. Atau apapun benda garis miring makhluk selain Allah, kada boleh kita nih sujud kepada makhluk. Adapun sujudnya pengantin biasanya tuh ya ikam sujud nama ikam jar, itu kira-kira lain sujud menyembah. Itu kira-kira aja neng minta ampun aja. Biasanya kan ada pengantin dah. Nah bersalaman ya kalau kayak songkeman tuh lawan kuitan dipoto ya kalau mungkin ada tuh foto pian bari tuh waktu nikah. Nah itu tuh kata-katanya sujud. Nah itu bukan sujud menyembah nih tuh. Bagusnya jangan bangleh kata-katanya sujud. Ikam songkeman lawan nama ikam lawan abah ikam, nah itu aja jangan sujud. Nah sujud bagi makhluk itu kafir. Sujud tuh Allah Ta'ala aja. Adapun sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu sujud menghormati, sujud menta'zimkan Nabi Adam, bukan menyembah kepada Nabi Adam. Atau dia berkata kepada orang Islam dengan panggilan wahai kafir. Nah itu nih kada boleh nih mengiau aja dah, kafir ya pada orang Islam. Apakah lagi kafir ikam jar, musyrik ikam jar. Nah apalagi memponis orang, mengkafirkan orang cuma karena dia ziarah kubur, batawasul ya kalau. Nah lalu dipadahkan orang ziarah kubur tuh
ini ada pian mah anunya gelarnya ini bubuhan Wahabi nih manggalari bubuhan kita nih kuburiyun. Kata-katanya kuburiyun itu penyembah kubur. Penyembah kubur, iya memang penyembah kubur tuh nyata kafir. Menyembah kubur tuh musyrik. Cuman kenyataannya kita ini karena menyembah kubur ya Allah. Jadi buahnya tuh sangka buruk lawan kita. Kita nih tolak ke kubur itu ziarah. Yalah ziarah, berdoa kepada Allah, berhadiahi kepada ahli kubur, bukan meminta kepada kubur, kita meminta kepada Allah. Nah, siapa yang mengatakan kepada orang-orang ziarah itu meminta kepada ahli kubur padahal dia meminta kepada Allah, maka yang memponis ini kafir. Nah, wahai kafir ya, wahai Yahudi ya, padahalnya kan Yahudi orang Islam nang bepandir ini mau dikaya senjata makan tuan ya. Man qala li akhihi ya kafir, bahwa kafir siapa yang mengatakan kepada saudaranya seiman seagama kafir, makan nang berucap ini nang mengiau ini kafir. Wahai Nasrani jar, padahal orang Islam di kiaunya Nasrani lain misalnya naran misalnya Nasrani ngarannya, tapi bagusnya diganti aja lah, diganti aja Muslim ngarannya ganti Muslim aja. Nah, jangan wahai orang yang tak punya agama, apa nang orang kada beragama tuh etis kah kenapa itu kata-katanya tuh kenapa iya itu toh tapi bisa menyambat juga nang kayak bubahan komunis tuh nah nah ini orang beragama Islam dipadahkan kada beragama, nah itu nang mau ucapakannya bisa kafir. Wahai musyrik, nah sama hijau nih bubuhan nang apa batawasul, kita misalnya batawasul lawan guru sekompol, dipadahkannya kita meminta lawan guru sekompol, padahal hakikatnya kalau kita meminta kepada Allah ya Allah. Hakikat amunnya nang batawasul nih biar ibadahkan syirik kayak bahabis pian nih. Kita nih syirik bahabis saya mau ibadahkan tawasul tuh musyrik. Cobalah pian dah. Bisalah pian bepandi lawan bini. Ulah kan bang kopi. Yalah, tuh amunnya nang batawasul, tuh kan pian batawasul lawan bini tuh. Yalah. Amunnya nang itu musyrik, minta ulah kan kopi lawan Allah Taala. Jangan minta tolongan bini, yalah. Anu bang ya, tolong ambilkan bang kopiah kok. Minta tolong ambilkan Allah Taala kopiah. Jangan minta tolongan kawan. Kan musyrik kayak habis. Nah itu namanya majaz. Yalah, kita tuh minta tolong Allah Taala. Hakikatnya tahu aja sudah itu. Nah. Jadi kadang-kadang musyrik batawasul lah, berperantara tah. Atau ma'ulu-ulu dengan nama Allah, ma'ulu-ulu dengan nama Allah, ma'ulu-ulu, nah kada boleh juga. Atau janji baik Allah surga, di bahaya apa aja bujur juga aja, apalagi ragu-ragu ya kalau nih. Ya saya surga itu ya. Bahkan ada artis bependir, artis kan siapa nih itu? Aku nggak gila-gila amat sama surga, jar. Iya nih. Aku nggak apa-apa nggak masuk surga. Di neraka tuh banyak temanku, jar. Kan banyaklah artis-artis nang masuk neraka. Nyata dulu artis nang kafir, masuk nerakanya. Aku ya nanti banyak di neraka temanku, jar. Ini orang nih KTP-nya Islam, apa nih kayak itu? Nanti aku di neraka banyak teman ya. Kiranya neraka tuh kayak di dunia nih kalau aku nggak gila-gila amat ya lawan surga sama surganya. Nah, bapak nir kayak itu aja bisa murtad. Kita nih hendak benar masuk surga. Tujuan kita nih supaya masuk surga. Beramal ibadah nih ya Allah. Nah, itu menganggap remeh surga. Atau janji siksa Allah,
dalam kurung neraka. Nah, biasa aja neraka itu jangan aja paling sehari 2 hari aja kena keluar aja. Nah, neraka itu pedih banget siksanya ya Allah. Nah, jangan dianggap remeh neraka. Seperti dia berkata, jikalau Allah perintah aku mengerja ini, niscaya aku tidak akan mengerjakannya, jar. Seandainya Tuhan, jar, menyuruh, seandainya Tuhan menyuruh aku, jar, memutik pucuk kumbili, jar, misalnya tak, tapi kan ada apa nggak itu? Seandainya Tuhan, jar, menyuruh aku memutik pucuk kumbili, aku kan bakalan memutik, jar. Berpandir kayak itu, murtad. Apakah lagi memang diwajibkan kayak sembahyang kan? Amunya Tuhan nyuruh aku sembahyang, aku nggak bakal sembahyang, jar. Nah, lagi kayak itu, murtad. Atau jikalau kiblat itu di jihad ini, niscaya aku sholat tak akan menghadapnya, jar. Seandainya, tapi ini kadang mungkin terjadi, bang. Kita kan kiblat nih ke Ka'bah sampai hari kiamat kayaknya, ya kalau mun bahari kan ke Baitul Maqdis kan menghadapnya kan. Kemudian Nabi menginginkan, soalnya Nabi ini dibully orang Yahudi. Nih Muhammad, jar, kisah kada sama on agama kami, jar, tapi kiblatnya sama on kami, ujar Yahudi nih kan. Kiblat orang-orang Yahudi itu kan di Baitul Maqdis bahari, dan Nabi kita pun menghadap sembahyang ke Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu. Lalu disambut tibuan Yahudi, Muhammad ini kisah kada nuruti agama kami, tapi sembahyang menghadap kiblat kami aja. Nah lalu Nabi ini hendak sidin kiblat ini berpindah ke Baitullah, lalu dikabulkan Tuhan. Nah semenjak saat itu sampai hari kiamat kita kayaknya menghadap ke Ka'bah di Mekah tuh. Ini bandir seandainya aja, tapi kan mungkin terjadi ya bang, pindah arah kiblat tuh seandainya aja kiblat itu berpindah ke Selang, jadi misalnya, walaupun itu kan kadang mungkin terjadi, aku nggak bakalan menghadap ke Selang sembahyang ya, berpandir itu semurtad juga. Pokoknya kan kita nih sebenarnya apapun yang dikehendaki Tuhan kita turuti lah, jangan kita nih mengaras gitu nah. Walaupun itu kadang mungkin terjadi ya Allah. Nah, atau jikalau Allah beri aku surga, niscaya aku tak akan mau masuk surga itu. Pinah harap pandir, mun gak ada masuk surga, masuk neraka. Jikalau Allah beri aku surga, niscaya aku tak akan mau masuk surga. Mun kita hendak benar masuk surga ya Allah. Ibu usaha benar kita ini supaya masuk surga. Nah bila pandir kayak itu, kemudiannya kayak kada rindu lawan surga. Bila kita tuh lah kada rindu lawan surga, surga pun kada rindu lawan kita. Malah neraka nang rindu lawan kita. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Kemudian itu tadilah sebab-sebab murtad banyak sekali. Nah, jadi murtad itu tadi termasuk yang membatalkan sholat. Bila orang murtad dalam sholat, maka batal sholatnya. Kemudian judul yang berikutnya, keutamaan orang yang menjaga sholat wajib. Nah, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga atau memelihara, maksudnya memelihara sholat, memelihara dia seseorang akan sholatnya, niscaya Allah muliakan dia dengan 5 macam kemuliaan. Ini memelihara, ini maksudnya bukan sekadar menggawi, tapi dasar mendirikan. Ini beda lawan orang menggawi sembahyang, orang mendirikan sembahyang. Ujar Sayyidina Umar, orang menggawi sembahyang itu banyak aja, cuman mendirikan sembahyang itu kada banyak. Mendirikan sembahyang itu mengerjakan dengan berdasarkan ilmu, tahu rukun sholat, yang membatalkan sholat, yang makruh dalam sholat. Nah, jadi orang yang memelihara sholatnya itu dimuliakan Allah dengan 5 macam kemuliaan. 1, Allah angkat darinya kesempitan hidup di dunia. Nah, insya Allah di dunia ini kada sempit hidup.
nyaman aja terhidup, kada melarap asal sembahyang, sembahyang, bujuk-bujuk ulang sembahyangnya ulang di dalam waktunya, jangan qadaan. Allah angkat darinya kesempitan hidup di dunia, minimal hatinya nang sugih. Iya, hatinya nang sugih. Ada juga nih orang bepandir itu pangjar sembahyangnya aja salawasan gubuk harumahnya aja. Nukar baras sehari sacontang aja jar, sehari sacontang, habis nukar pulang isok. Ini sembahyang terus ya. Kita kadang kau menilai orang tuh dari zahirnya, nang inya seseorang tuh nang inya rasakan. Ini bisa aja orang tuh lah kelihatannya miskin, cuman hatinya sugih, hatinya bersyukur. Dengan bersyukur itunya bahagia, puas, merasa cukup. Nah, jadi minimalnya dulu hatinya gembira, hatinya bersyukur, hatinya kada pusang. Nah itu Allah angkat darinya kesempitan hidup di dunia. 2, Allah angkat darinya siksa kubur. Insya Allah orang nang menjaga salat ini di kubur nyaman, kada disiksa, kada disiksa. 3, Allah berikan buku catatan amalnya di tangan kanannya, kaina di akhirat dia menerima buku catatan amalnya pakai tangan kanan, itu tandanya dia selamat. 4, dia melalui jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, asal sembahyangnya bujur-bujur. Artinya tuh bila Tuhan berpanggil cepat-cepat, jangan kena-kena, maka insyaallah cepat juga kita kena melewati titian Shiratal Mustaqim. 5, dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, dia akan masuk surga tanpa hisab. Namun barang siapa menghawai-hawaikan atau menganggap remeh salat. Ini menghawai-hawaikan atau menganggap remeh ini bukan karena sembahyang aja orangnya. Cuman tak keluar daripada waktunya. Johor tak ke asar, asar tak ke maghrib, maghrib tak ke isya, isya tak ke subuh, subuh jam 8 menggawinya nih. Tuh menghawai-hawai ke sembahyang aja orangnya, cuma jadi qadaan terus. Nih, apakan lagi meninggalkan sholat, apalagi kan sembahyang lalu ada di qadanya. Bila kada ada uzur apa-apa kan ditundanya, tak keluar daripada waktunya. Itu dosa besar. 70 tahun di dalam neraka. Amun kadi di qadanya artinya kada sembahyang lalu 500 tahun di dalam neraka. Sama-sama sakit tayo ngarannya. Nah, apakah lagi meninggalkan salat? Niscaya Allah siksa dia dengan 15 siksaan. 1, dicabut keberkahan dari umurnya. Umurnya kada berberkah. Ya umurnya itu digunakannya untuk maksiat aja. Menghawai-hawakan sembahyang itu maksiat sudah, maksiat awak. Kada sembahyang tuh nah maksiat saikungan awak. Amun saikungan awak tuh kada berberkah. Napa nang dijapainya tuh bisa tompat kada berberkah juga. Napa nang dimakannya kada berberkah juga, napa nang dipakainya kada berberkah juga. Napa nang disentuhnya karena saikungan awaknya kada berberkah. Karena saikungan awaknya maksiat kepada Allah. Meninggalkan sembahyang itu seikungan awak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, dihapus tanda-tanda kesalehan di wajahnya. Muhanya itu aura kesalehan tuh bilang kadede pina sangar kak. Mungkin kita kada melihat. Bahkan banyak aja bubuhan artis Korea mua sama hanya glowing banyak sembahyang ya mandi wajibnya kada. Mungkin kita kada melihat, malaikat yang melihat. Walaupun bungas, walaupun glowing glow kan nang bahasa ini. Walaupun pakai nih ya macam-macam ya kalau scanker ya kalau. Tapi malaikat melihat mau hanya sangar. Kadeda cahaya, kadeda wudu kan. Nah, tanda-tanda kesalehan di wajahnya dihapus. 3, setiap amalan yang dia kerjakan tidak beri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya sembahyang doang penentu. Itu sembahyangnya beres, insyaallah yang lain diterima.
di sembahyangnya kada beres, yang lainnya tolak. Walaupun bersedekah 1 miliar sehari ya kalau, nah, walaupun puasa, walaupun macam-macam ya kalau, tapi sembahyangnya kada misalnya, nah itu ditolak sia-sia. 4, tidak diangkat doanya ke langit bila berdoa mantul, ibaratnya kada sampai ke langit, kada diterima Allah Ta'ala maksudnya. 5, tidak dapat bagian dari doa orang soleh bila orang soleh berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat, ya orang soleh, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa muslimin muslimat. Muslimin muslimat inya kada sembahyang kada dapat doa orang soleh itu kada diampuni. Ini karena kada dapat, kada termasuk. Nah, tidak dapat bagian dari doa orang soleh. 6, mati hal keadaan hina. Mati keadaan hina. Nah, hina bisa suul khatimah ya Allah. 7, ketika sakaratul maut sangat kelaparan. Lapar, masa lapar benar. 8, ketika sakaratul maut sangat kehausan, sekalipun dituangi ke mulutnya seluruh air yang ada di laut dunia ini, tetap dia merasa kehausan, haus benar. Nah, 9, disempitkan kuburnya sehingga terselisih tulang rusuknya. Nah, disempitkan. 10, dinyalakan api neraka di kuburnya siang malam nonstop dipanggang. Nah, di dalam api neraka sudah jadi kuburnya jadi neraka, sehingga dia dipanggang di bara api neraka. Nauzubillahi min zalik. 11, dikirim seekor ular besar ke kuburnya yang bernama Asy-Syuja'ul Aqra. Nama ularnya nih Asy-Syuja'ul Aqra, ular nang lungur aja, saking banyak bisanya lungur no, kepalanya panas benar. Untuk menyiksa dia, disiksa oleh ular nih tuh yang nang ganalnya kayak pinggul unta aja. Kedua mata ular itu terbuat dari api dan kukunya dari besi. Berkuku soalnya ularnya, di cakar-cakarnya. Di dunia ini kan pernah lagi melihat ular berkuku. Panjang kukunya seperti perjalanan 1 hari. Panjangnya kukunya perjalanan 1 hari. Kayak bajar itu kan, karena kok dibayangkannya alamnya lain. Nah, suaranya seperti petir yang menakutkan. Kita bila mendengar petir takajud tak, tegungnya takajud kita. Itu lebih ngeri daripada petir. Nah, ular itu berkata kepada si mayit nang kada sembahyang tadi waktu di dunia, aku adalah Asy-Syuja'ul Aqra. Allah menyuruhku, ujar ular tadi, untuk selalu menyiksamu karena engkau menyia-nyiakan sholat subuh sehingga timbul matahari. Bukan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan. Nah, jangan kita takutan menyia-nyiakan sholat ini, jangan lagi lah sembahyang itu tak keluar daripada waktunya. Usahakan subuh itu song bangun sembahyang dalam waktunya, jangan timbul matahari. Nah, aku jar ular disuruh Allah Ta'ala untuk selalu menyiksa, selalu itu kan senantiasa, kada beampihan, non-stop menyiksamu karena engkau menyia-nyiakan salat subuh sehingga timbul matahari. Sembahyang ya orangnya cuman ini timbul matahari hanya sembahyang subuh, padahal kada uzur, ada mendengar aja telinganya waktu orang azan subuh tuh berabah aja. Nah, karena engkau menyia-nyiakan salat zuhur sehingga sampai waktu asar sembahyang teman waktu asar hanya sembahyang zuhur, itu menyia-nyiakan dah, disiksa oleh ular di dalam kubur. Bahari pang pernah kayak itu, bertaubat ya kepada Allah, minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni Tuhan. Untuk kedepannya jangan lagi diulangi, jangan lagi jadi qadaan. Nah, karena engkau menyia-nyiakan salat asar sehingga sampai waktu maghrib. Nah, itu deh kisah orang buhuma itu deh. Kena aja jar boleh ke rumahnya hanya asar, sampai ke rumah maghrib jadi qadaan. Nah, itu hati-hatilah, dikubur kemudian disiksa ular. Nah, mun bahari sudah bertobat, kita jangan lagi diulangi. Untuk kedepannya bila kepomaan atau menuri begawi sangu baju, sangu teng banyak
air wudhu ya Allah di tempat situ, nah sembahyang sama juga kompas supaya arah kiblatnya kan. Nah, sembahyang di situ ada Bapak. Dimanapun kita sembahyang. Nah, karena engkau menyia-nyiakan sholat maghrib sehingga sampai waktu isya, anyar sembahyang. Nah, karena engkau ulang menyia-nyiakan sholat isya sehingga sampai waktu subuh. Nah, ini menyia-nyiakan sembahyang nih, bukan kada sembahyang, diulur-ulurnya. Nah, sedikit lagi lah. 12. Ketika keluar dari kubur bersangatan dihisap benar. Dihisap benar, ditakuni benar, diperiksa benar. 13. Mendapatkan murka Allah. 14. Masuk neraka. Nah, sebenarnya dikubur tuh neraka sudah, ya Allah. 15. Di wajahnya nanti dicap, distempel 3 tulisan. Nah, ada stempelnya 3 stempel pulang di wajahnya nih. Nah, Pak, bertulisan wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Ada tulisannya di sini di wajahnya, wahai orang-orang ya mudayyi'a haqqillah, ya wahai orang-orang menyia-nyiakan hak Allah. Ada tulisan sebutingnya bilang, wahai orang yang dikhususkan mendapatkan kemarahan Allah. Sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka saat ini di akhirat engkau akan diputuskan dari rahmat Allah. Jadi tulisan yang pertama lah, stempel yang pertama di wajahnya, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah, sebutingnya pulang, wahai orang yang dikhususkan mendapatkan kemarahan Allah, sebutingnya pulang, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka saat ini di akhirat engkau akan diputuskan daripada rahmat Allah. Ada tulisannya di wajahnya itu nanti di akhirat. Jadi ibaratnya di padang mahsyar itu ketahuan nang orang kada penyembah yang itu, nah ada tandanya. Mudah-mudahan kita sebarataan diampuni dosa-dosa kita bahari, dan mudah-mudahan kedepannya kita dibaiki Tuhan lagi ibadah kita ya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita akan beriman husnul khatimah, selamat dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin, bi barakati Rasulullah SAW, dan dengan berkat para guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna wa ahla baitina wa ahla qaryatina wal muslimin at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa ikhlasan niyyah wa husnul khatimah was sihah wal afiyah was salam wal barakah wan nusrah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ulun sampaikan 2 buah undangan. Undangan yang pertama dari Langgar Nurul Kausar, Desa Bawahan Seberang, mengundang kepada jamaah yang hadir ini berataan untuk menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul gurus kumpul yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam Ahad, itu malam esok, bertempat di Langgar Nurul Kausar, Desa Bawahan Seberang. Penceramah Ustadz Munawar Syarif, alumni dari Tarim, dan beliau berasal dari Banjarbaru. Kemudian undangan yang kedua dari Langgar Islahul Ummah Desa Mangkelawat, mengundang juga kepada jamaah yang hadir di barataan
dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul guru sekumpul dan haul Habib Ahmad bin Muhdar Abul Qais yang akan dilaksanakan pada malam besok juga, malam Ahad, bertempat di Langgar Islahul Ummah, Desa Mangkalawat. Adapun penceramahnya yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Nasrullah Taib dari Binuang. Nah, jadi malam besok ada 2 undangan, terserah aja ndak kalau kemana.